Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap satu kepala sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, selanjutnya kita ini mau ngebahas tentang gini. Gue mau ngasih satu prolog dulu ya. Lalat itu sama sampah, penipu ya sama penipu. Ya, penipu sama penipu. Maksudnya apa, Be? Kita lihat dulu ini videonya. Sambil santai ya guys ya. Gue di sini pengen santai ngebahas. Iya. Emang itu. Gua sama kita sauna. Salam kenal. Masya Allah. Wah, lu lihat no si Aragon. Berasa kayak Sultan Ulama, pakai kopiah, pakai wah ini dikagumin dong. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Di Jakarta. Alhamdulillah na'am. DM. Ini orang yang menurut si Hasan Syarif, terus itu ada Sitrun, itu Sayyid dari Al-Hasani, dipuja-puja sampai di upload sama si Jazuli. Tapi Haji Jazuli tunggu ya, tunggu gua pulang loh. Ada urusan kita masih. Lanjut dulu ini deh, sambil kita makan guys ya, santuy. DM Sayyid. DM Sayyid. Insyaallah sa'azuruka ba'da qalil. Sa'azuruka ba'da qalil. Sayyid Aragon. Itu dia ketawa-ketawa begitu, paham kagak itu Sa'azuruka itu. Ini si Citrun ngomong nih lagi nih. Citrun ngomong. Gus Hasan adalah salah satu pencerah di Komal ini yang tiap hari ngajinya itu tentang bab nasab saja. Jadi banyak daripada kita ini yang memahami nasab alam itu dari beliau Nah, kemarin Ana juga dikasih clue tuh sama Gus Muhammad bahwa salah satunya Gus Hasan ini yang ingin ditemui dengan Ana. Alhamdulillah, ada kulihal nih Allah langsung ngarahin. Alhamdulillah, udah. Ini nggak usah lama-lama. Gue ntar video fullnya gue taruh di belakang ya. Tapi gue mau ngeliat mukanya si Aragon tadi nih. Wah, Ustaz gila nggak tuh? Sama mic-nya dipegang bagaimana yang muka jelas loh. Itu ya. Penipu, kumpulnya sama penipu sayang. Nih kita tunjukin dulu yang ini deh dari Aragonnya, yang ini dulu. Nih si Aragon juga nih. Nih. Grup mereka. Nah itu Lord Aragon. Mereka siapa contohnya? Itu suaranya. Fikri Hamid. Iya. Hussein Al-Haddar. Itu adik-adik anak. Itu teman-teman aku semua kali. Teman-teman Ali, Harun. Kampret. Temen gue gila. Tapi kok kita gak pernah ketemu sih di rumah mereka? Di sini ngalim, di sini ngasong. Di sini gue di kamar pan. Ada orang ya. Kadang ada yang begitu ya. Tampilan biasa ketemu orang gitu pakai imam, pakai agama. Dia lihat dari jauh aja tuh, lihat tuh ada cewek cakep langsung digombalin. Ternyata sangean juga loh. Mending kalau sangean jujur gitu, nggak usah penampilan begini. Kayak gue deh ya. Di sini ngalim loh. Wah,
Aduh, di sini. Aduh. Ya, lu cuma lu, Kak. Tapi tahu temenan kan? Ya temenan sih. Ngaku Habib, iya Habib tahu temenan di sini ngaku Habib lu. Pengen gua kunyah lu, bocah. Giliran di sini, aduh. Ada lagi be? Ada dong. Ada. Penipu sama penipu sayang. Penipu sama penipu. Iya, makanya ini lucu nih. Penipu kena tipu judulnya ini ya. Penipu kena tipu bocah ya. Ya. Lanjut dulu lah ya video ketiga. Nanti yang ini gua taruh di belakang panjang guys, panjang kalian tonton deh ya. Kalian akan ngakak gitu. Kita lihat yang ini lagi nih. Di sini penampilannya begini ya. Lu kira gue nggak bisa bongkar? Gue bongkar lu. Satu kepastian pasti saya hormati. Oh, Apapun iya, akhirnya. Iya, itu Habibnya gitu. Meskipun ada yang mengolok-ngoloki tentang kehabaibannya dia, tetapi kalau dia itu memang benar dan saya pun yakin bahwa dia itu Habib. Udah pasti saya udah yakin saya menghormati, mentakzimi karena itu kan suatu kewajiban bagi umat kanjeng Rasul. Duriah. Tuh. Masya Allah. Terus pas kemarin main ke Cianjur, ke Cipanas. Itu di Cipanas itu apa ya? Ada kayak di situ aja deh muka lu. Gua potong biar muka lu terkenal ya tong ya. Giliran di bawah lu ini. Ada ini muka lu di sini. Gua taruh di sini ya. Jangan tinggi-tinggi lu. Jadi enak gua nampolnya. Ada bocah, dan ini sebagai penutup yang udah pernah gue tampilin sama kalian ya. Aduh, penipu kena tipu ini judulnya. Begal nasab kena tipu bocah. Begal nasab kena tipu bocah. Mamam betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertangan di bawah ini. Nama Haikal Adam, tempat tanggal lahir Jakarta 8 Januari 2003, tertera di KTP. Oh udah 2003 tertera di KTP. Aslinya lahir tahun berapa lu? Udah jangan panjang-panjang ini, kesian ntar alamatnya lu dicari banyak orang tong. Biar gua aja yang nyari lu tong ya. Kesian gue sama lu. Serius kesian gua sama lu. Bentar lagi gua nyampe Jakarta tong. Yang aslinya tahun 2001. Aslinya 2001 ya Allah. Bocah 2001. Nipu begal nasab nih ya. Aduh. Si Hasan Syarif nih. Kemarin kita udah bongkar juga. Ya Allah, San. Syarif, Muhammad Hasan Syarif. Ya, Muhammad Hasan Syarif namanya ya. Lu kena tipu bocah lu. Udah capek-capek bahasa Arab. Ana sa'azuruka insyaallah. Dem. Ana sa'azuruka. Mamam tuh sa'azuruka. Udah guys, nggak usah lama-lama. Video yang di bawah ini aja yang gua panjangin ya. Buat hiburan kalian. Simak sampai selesai. Gua pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sa'azuruka. Mamam tuh azuruka tuh. Mamam. Squad azuri dalu. Sama Insyaallah ya. Itu. Lupa sama kita salam kenal. Masya Allah. Allah mabruk. Fin, di Jakarta, Fin. Alhamdulillah. Di Jakarta. Alhamdulillah na'am. Min Jakarta. Min Jakarta. DM Said. Insyaallah sa'azuruka ba'da qalil. Alhamdulillah na'am. Sayyid Aragon. Ini Gus Hasan adalah salah satu pencerah di Komal ini yang tiap hari ngajinya itu tentang bab nasab saja. Jadi banyak daripada kita ini yang memahami nasab alam itu dari beliau. Nah, kemarin Ana juga dikasih clue tuh sama Gus Muhammad bahwa salah satunya Gus Hasan ini yang ingin ditemui dengan Ana. Alhamdulillah, ada kulihal nih Allah langsung ngarahin di sini. Amin. Jadi kalau ada dijodohkan Kang Aragon. Silakan masuk ke Aragon ya.
Tapi kalau cuman ada satria apa itu namanya? Satria apa itu ya? Bersarung. Satria bersarung itu jangan. Kalau cuman ada dia aja, itu bisa jadi Baik. itu di koma aja. Jadi gini Gus Hasan. Nam. Alhamdulillah ini syukran jazilan apa namanya para orang tua anak ini pada peduli dengan anak. Sekali lagi terima kasih. Doa yang terbaik untuk antum. Amin. Jadi apa namanya di samping kita membahas polemiknya, mereka ini dari dulu memang sudah dijadikan target oleh para asyraf dan para syurafa min Madinah wa Makkah. Udah jadi target seperti itu. Iya. Jadi bahkan kami pun ketika pulang ke Indonesia pun sudah pernah dipersekusi oleh mereka. Tapi ujung-ujungnya mereka ketika kita ngeluarin pedang kabur semua. Mereka sosokan gitu. Apa namanya bawa pedang, bawa perang gitu kan. Padahal mereka bikinnya di Bandung. Kalau kami kan bikinnya benar-benar dari turun temurun itu darahnya gitu untuk berjuang melawan orang-orang mustaribah gitu. Iya. Saifud Damsik. Nah, Pedang Damaskus yang paling tajam di dunia. Masya Allah. Enggak, maksudnya ini ala dan bukannya kita lagi kibir atau gimana, enggak. Jadi apa namanya, harapan ana sih Ya. Lanjut. ya, harapan ana ini ntar nggak lama lagi di bulan-bulan ini atau di bulan Oktober, doakan semuanya ini ada di sini, para nakib yang ana request ini datang ke Indonesia insyaallah. Alhamdulillah. Terus pendapat Sayyid tentang acara Datang ke Indonesia insyaallah. acara ngerumpi barang di Robito. Kalau pamannya Di bulan ini, bilang kalau itu nggak di acara Oktober. paman kanak-kanak. Kalau saya bilang Jadi ada acara ngerumpi barang di Robito itu bagaimana nakib, pendapat saya itu satu ada sebenarnya ada 9 orang yang turun. Tujuhnya udah ping ini. Lanjut. Merah sinyalnya itu. Oh ya, sinyalnya agak lemah. Gimana tadi? Ya. Agak lemah. Nggak apa-apa, Ya. itu aja. Jadi begini teman-teman ya, intinya ya. Sebenarnya itu Iya. apa namanya? Sebenarnya itu dalam keluarga besar zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sangat tabu sekali untuk mempublikasikan gitu loh. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk tetap menjaga firman Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap ada di permukaan masyarakat. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, karena apa? Kalau para sayyid ini mempublikasikan dirinya, khawatir nanti umat ini akan mengesampingkan ayat itu. Gitu loh. Cuman karena ada polemik nasab ini yang tidak ada hentinya, bahkan selalu di framing dan ada upaya-upaya penggiringan opini, nah, sehingga ya perlu para sadah ini untuk mempublikasikan dirinya, gitu loh, supaya umat ini tidak tereksploitasi oleh orang-orang yang mengatasnamakan dzurriyyah Kanjeng Nabi, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi, gitu loh, dan golongannya, gitu. Betul Gus Hasan. Maka dari itu kami muncul ke permukaan seperti itu. Betul. Nah, pendapat Ana mengenai Robitoh tadi, menurut Ana ini dari apa namanya ya, Gus Hasan, alahu ya kalau kata-kata ini Ana agak terbata gitu, mohon izin. Apa namanya, seakan-akan mereka ini kayak nggak ngormatin kubu Kiai Imad, kubu lawan bicara atau lawan debat. Dari tempatnya aja kayak biasa-biasa aja gitu, seakan-akan kayak mereka ini seperti ini. Menurut Ana ya, asumsi Ana, biarinlah seadanya aja, mereka doang kok gini. Jadi apa namanya, nggak menurut Ana tuh gini, jangan mandang Kiai Imadnya, hormati ilmu nasabnya yang agung tersebut gitu, dengan tempat yang sangat layak.
Jadi kalau mewah sekalian gitu maksud anak. Betul. Mewah sekalian karena yang dibahas ini ilmu agung gitu loh maksudnya. Tolong itu DZ dinaikkan gitu. DZ. Jadi, anak lihat settingannya. Naik aja DZ. Itu ya Rob ini mah. Memang karakteristik mereka seperti itu. Ini mah kalah sana pondok-pondok. Karakteristik mereka seperti itu emang. Bukan hanya masalah tempat, tapi ketika menyebutkan nama Kiai Imaduddin saja dia tidak menyebutkan nama kiainya. Gitu loh. Nah, itu sebagai itu memang sudah menjadi karakteristik mereka, gitu loh. Makanya sebentar Gus. Mereka tidak sadar, ya. Sebentar Gus, ini kan karena Said ini baru masuk di Komal ini ya, dan masih banyak yang belum tahu siapa beliau, minimal tujuannya. Said, apa tujuan Said masuk ke dalam Komal sekarang ini? Jadi saya ulangi pertanyaan tadi pagi ya Said ya, biar mereka tahu ya. Baik. Nah, jadi anak ini untuk semua yang ada di sini diperintah oleh guru anak dan juga para saadah yang ada di Madinah ini, wabil khusus yang ada di Wadi Fatimah, Saadah Hasanin, agar anak ini turun untuk membantu saudara-saudara anak ini semua yang ada di sini mengenai polemik nasab Al-Ba'alawi. Seperti itu, dan menguak atas majhulun nasabnya mereka ini sebenarnya. Begitu juga menguak polemik-polemik di luar, seperti individu mereka ini melakukan daripada di luar akhlaknya daripada zuriyah gitu. Jadi tujuannya untuk mengedukasi warga Indonesia ya. Iya, juga mengedukasi bahwa zuriyah ini juga jalurnya ini sangat banyak, perlu diketahui gitu, dan mereka ini ada eksistensinya dan hidup seperti itu. Ya, itu salah satunya. Terus kurang lebih seperti itu singkatnya. Apakah di Mekah itu atau di Madinah, Saudi Arabia, adakah Sayyid atau keturunan Rasul di sana yang selalu mengaku bahwa saya keturunan Nabi, di dalam darah saya nggak ada sama sekali Nabi? Bahkan sampai ngomong kayak gitu nggak ada sama sekali. Kita ini duduk sama rata, diri sama tinggi. Bahkan ada dari kabilah daripada anak punya Umi anak punya Jeddah, itu dari Alusyadkam yang anak ceritakan tadi. Alusyadkam pagi tadi itu punya buyut. Mereka ini sampai foto, bahkan khadimnya aja itu dihargai. Foto dengan di Mamlakah Al-Saudi Al-Arabiyah dalam kursi kebangsawanan. Itu khadimnya sampai dibawa di dalam kursi tersebut. Artinya apa? Artinya sampai pembantu aja didudukin di bangku bangsawan. Begitu. Apalagi Antum ngerti maksud Anda ya Pak Citron ya? Iya. Ya, jadi paham khadim aja sampai dimuliakan, apalagi memuliakan diri sendiri, mereka nggak akan mungkin. Aku seperti itu, dalam diri Anda mengalir darah Rasulullah. Pembantu aja disamaratakan dengan kedudukan mereka, gitu ya, dihargai. Betul, seperti itu. Sebagaimana jalan daripada akhlak datu-datunya gitu. Ya, selama ini kan mereka mengeluh-ngeluhkan thariqah datu-datu kami, jalan datu-datu kami itu adab wal akhlak. Nah, tapi mana prakteknya? Prakteknya mana? Begitu maksud Ana. Bahkan ini perlu diketahui yang ada di sini semua. Di Madinah pun mereka sudah berbuat ulah juga. Bahkan dari kabilah Al-Anqawi Al-Hasani kan sama mereka. Akhirnya oknum Alwi tersebut dideportasi, singkatnya seperti itu. Dideportasi. Ana senang sama tawanya Gus Adipati nih. Jadi dideportasi gitu pasti turun gara-garanya saja di sana dideportasi. Di sini membahayakan orang gimana? Jadi gini pasti turun. Oknum Al-Jufri tersebut, mereka ini dia nyangkanya ini dari kabilah Al-Anqawi atau Al-Anggawi ini, yang pecahan Al-Mansurnya ini biasa saja, keluarga biasa saja. Dan si oknum Al-Jufri tersebut dekat sama kakeknya daripada kabilah Al-Anggawi.
Nah, satu saat ketika meninggal, kakek daripada yang kabilah Alanggawi ini, si Oknum Al-Jufri ini seakan-akan buat ngarang cerita. Datanglah ke keluarga besar yang kabilah Alanggawi ini, Alanggawi, yang sekarang dipegang oleh khalifahnya Syarif Muhammad Alanggawi Al-Mansur. Jadi mereka dibilang sama Oknum Al-Jufri tersebut, kakek antum ini ngasih wasiat bahwa antum ini sebenarnya bukan daripada Al-Hasani, tapi antum ini Al-Husainin, lebih tepatnya antum ini daripada jalur Hadramut, yaitu Al-Ba'alawi. Begitu. Gimana nggak marah, gimana nggak geram semua para sepuh-sepuhnya Al-Anggawi, dari Wadi Fatimah, dari Jazan, dari Khurmah, dari apa namanya, dari Jeddah dan lain sebagainya. Akhirnya merapat semua. Ternyata daripada buyutnya Syarif Muhammad ini punya kedudukan di dalam bangku kerajaan sebagai penasehat. Diadukanlah oleh para munsibnya dari Ashraf Hasaniin ke Amir Mekah, naiklah ke Malik Abdul Aziz, dideportasi pada saat itu pasti turun. Luar biasa. Di sini dianya hampir sama kayak Wali Songo, dikaitkan ke mereka. Nah itu makanya Gus Adipati, jangan kan Indonesia ini, Madinah aja mereka mau acak-acak, kan kurang ajar. Berat ini emang, bedanya makanya di sana hukumnya tegas. Begitu maksud anak, mereka ini ayolah, kalau yang mubahalanya ayo anak aja ke mamlakah, ayo anak aja ke kerajaan langsung, biar penggal sekalian gitu yang mubahala itu. Nggak mau itu, gak ngargol. Terus begitu. bagaimana dengan berita Ibrahim bin Mansur yang menurut mereka adalah nakib yang mengisbat Ba'alawi? Ya Sayyid, Fadal. Untuk apa namanya cerita tersebut, mohon maaf ana bukan tidak mau mengulangi, tapi itu ada, lebih tepatnya kalau memang saudara-saudara kita ini ingin tahu, silahkan ke channelnya Gus Aziz Jazuli. Di situ ada video dijelaskan mengenai Ibrahim bin Mansur tersebut. Mohon maaf pasti turun. Teman-teman, silakan dicek di YouTube Gus Jazuli, Gus Aziz Jazuli ya, untuk mengetahui Ibrahim bin Mansur itu siapa, yang diaku mereka adalah salah satu nakib yang mengisbat Ba'alawi. Oke. Betul. Jadi singkatnya sepertinya ada, ana ringkas saja, ana ringkas sedikit. Enggak, memang Ibrahim Mansur itu mengisbat nasabnya Ba'alawi. Makelar Gus. Bukan mengisbat. Jadi dia ini Gus Hasan membantu dan menepis apa namanya, menepis tesis Kiai Imad, bahwa Kiai Imad ini dikatain apa namanya, batil murakkab. Oh. Kurang Itu ajar pernyataan dari Ibrahim Mansur. Itu Ibrahim bin Mansur batil murakkab, kurang ajar gak? Sedangkan dia ini anak kan dinaungi oleh empat nakobah nih Gus Hasan. Sedangkan dia ini di catatan Lajnah Ansab Mekah belum tercatat dan belum diisbat nasabnya sebagai Masya keluarga Allah. Al-Amir Al-Hashimi. Alhamdulillah anak punya catatan keluarga Al-Amir Al-Hashimi. Itu pecahan Al-Abdali Gus Hasan. Iya. Ini Ibrahim bin Mansur, kalau memang dia ini benar ashraf daripada nakib Mekah, kenapa ketika debat tadi nggak didatangkan, nggak dicatat namanya sebagai nakib? Betul. Kalau memang dia dihargai sebagai nakib Mekah, kenapa ditulisnya Syekh bukan Syarif? Ya. Sedangkan Betul. Al-Mamlakah Saudi Al-Arabia itu ketika sudah isbat nasab di Lajnah Ansab diketuai oleh Syarif Syakir bin Hazal Abdali itu sah dipanggil Syarif. Ya. Kalau dia Nah, berani menggunakan nama Pertanyaan saya, Abdullah. Pertanyaan saya, apakah di Mekah sana para Ba'alawi ini sudah masuk catatan isbat nasab di Nakobah Mekah? Menurut catatan mereka? Ya. Enggak, enggak, saya tanya sama antum. Apakah Ba'alawi ini sudah diisbat oleh nakib-nakib Mekah?
ini ya Gus Hasan, insya Allah ana jawab dengan tenang hati itu. Ana menjamin dengan diri ana sendiri, wallahil azimil karim, satu pun tidak ada. Dengarkan Mukibin dan para Habib di Indonesia, Satu pun tidak ada di Mekah. Satu pun tidak ada. Jadi gini, ana ini sampai mengedukasi di Instagram dan di WhatsApp, ana membagi 3 ring daripada Ashraf. Kenapa ana bagi 3 ring? Sebenarnya tidak ada tingkatan-tingkatan itu, tapi itu inisiatif ana saja. Ntar ana share. Ntar ana share bagi 3 ring itu. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3. Nah, ring 1 ini ya Ashraf siapa yang dinaikkan ini? Sudah apa namanya? Ya. Terus jangan dipotong, Pak. Jangan dipotong. Yang sudah benar-benar apa namanya? Isbat oleh Ansab, Lajnah Ansab Mekah. Nah, ring 2 ini kok dikosongkan ring lagi? 1 ini Afanan lanjutin. Afanan lanjutin, ring 1 ini maksudnya elit-elitnya turunan Imam Hasan, yaitu dari Abdullah Al-Mahdi, terus dari Hasan Al-Musallas bin Hasan Al-Musanna bin Hasan Al-Sibti, terus dari Al-Imam Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Mahdi, seperti itu. Ya. Itu elit-elitnya dari Imam Hasan menurut para Ashraf Syurafa min Makkah. Ya. Terus ring kedua ini adalah para syarif atau para zuriyah di luar Hijaz, sehingga disebutnya sayyid. Kalau mereka mau dipanggil syarif, mendapatkan gelar syarif, beliau di apa namanya baiat dulu oleh Lajnah Ansab Mekah. Karena gelar sayyid itu awalnya berasal dari Mesir gitu kan. Ana memiliki catatannya juga sejarahnya. Nah, gelar syarif ini memang sudah khusus ada di Mekah. Nah, itu anda bagi ring kedua itu ya. Contohnya yang sudah diisbat oleh Lajnah Ansab Mekah nih, untuk sayyid yang di luar Hijaz menjadi syarif ada 3. Yang pertama Syarif Wajdi bin Abdullah Ar-Raisuni Al-Idrisi dari Adarisah, Maroko. Sekarang dia jadi apa namanya bagian ahli nasab juga di Mekah, yang menjadi rujukan daripada Adarisah yang ingin mendaftar di Mekah. Begitu. Yang kedua ada Syed Syarif Alauddin Al-Musawi dari Iran. Beliau juga apa namanya pakar nasab juga dari Iran. Yang ketiga ada Syarif Sulaiman yang dan anak-anaknya ini 2, Syarif Ahmad dan Syarif Zain dari jalur Al-Zaid, seperti itu. Bila Al-Zaid. Jadi seperti itu. Itu mereka aja sayyid yang mereka kenal di luar Hijaz tuh ring 2, apalagi ring 3. Nah, antum bisa bayangin ring 3 ini kayak gimana? Apalagi Pak Alwi, ada catatan atau tidak di sana? Iya, ini ring 3 aja susah mendapatkan syahadah atau pengakuan di sana. Iya. Begitu. Ini katanya mereka udah ada catatan di sana juga. Wah, mustahil, mohon maaf. Ya. Karena Lajnah Ansab Mekah itu benar-benar kejam dan bengis mengenai nasab. Ya. Sangat-sangat ketat. Ya. Artinya kan begini. Selama ini Pak Alawi itu kan menyatakan bahwasanya nasabnya itu sudah diisbat oleh semua nakobah-nakobah dunia internasional. Tapi faktanya mereka tidak bisa menunjukkan syahadah isbat nasabnya. Itu. Nah, sehingga perlu kita itu untuk mengklarifikasi terhadap orang-orang yang memang tahu keberadaan nakib-nakib yang ada di dunia internasional sana, khususnya yang ada di Timur Tengah. Apakah benar pernyataan para Ba'alawi ini? Nah, kemudian ini di Yaman, apakah silsilah nasab mereka itu juga sudah diisbat oleh nakib-nakib Yaman? Karena saya mendapat kabar bahwasanya di Yaman, ya tepatnya tuh Yaman Utara ya, itu ada Nakobah Ar-Rifai. Betul, Ar-Rifai ya. Ada di Yaman kan, di Yaman Utara, Sanaa. Nah, tapi maaf Gus Hasan, perlu antum ketahui, Nakobah Ar-Rifai ini disahkan dan diizinkan, dinaungi daripada kerajaan Al-Mutawakkiliyah Zaidiyah. Iya, maksudnya seperti itu. Iya, maksudnya saya tidak bicara
saya tidak bicara akidahnya ya, mau dia manhaj Syiah atau Sunni atau iya, apa. Maksudnya gitu, mereka dinaungi saja, mereka dinaungi. Ya, tapi akan tetapi menurut khabar yang Anda dapat, mereka ini berlawanan dari info yang mereka sampaikan gitu. Jadi ketika mereka bilang tercatat di sana, tapi aslinya kita tanya nggak ada. Silakan lanjut dulu Gus Hasan. Nah, makanya di situ saya mendapat khabar bahwasanya Robitoh Naqobah Ar-Rifai yang ada di Sana'a itu tidak pernah mengisbat atau mencatat nasab Ba'alawi gitu loh. Itu informasi yang nyampe ke saya gitu loh. Nah, sementara Rumail Abbas itu katanya pernah datang ke sana. Kalau teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu, Rumail Abbas itu kan pernah datang ke sana. Bertemu dengan nakib-nakib di Yaman Utara katanya. Gitu loh. Nah, ternyata saya juga cross check ke sana, tidak ada. Bahkan ada beberapa teman-teman itu yang sampai bilang begini, kalau Gus Hasan mau, saya usahakan transportnya untuk Gus Hasan berangkat sendiri ke sana untuk langsung bertanya. Saya bilang enggak perlu, karena saya bukan bagian dari nakib, itu adalah bagian dari Naqobah. Saya cuma ingin beritanya saja gitu loh. Nah, dia kirim ke saya berita-beritanya itu gitu loh. Gitu. Jadi antara informasi yang saya dapat dari teman-teman yang ada di Yaman Sana'a sana tentang tidak benarnya klaim Ba'alawi di mana Naqobah Ar-Rifai yang ada di Sana'a itu tidak pernah mencatat nasab mereka, berarti terkonfirmasi dengan informasi yang antum sampaikan barusan gitu loh. Betul. Assalamualaikum, abah saya Semen Al-Jilani. Emang mangku kosong siapkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 160 yang di bawah mohon fokus, karena polemik nasab ini semakin begini, ada beliau supaya didengarkan dengan baik-baik. Terima kasih. Tapi Anda tinggi ya Aragon ini. Apa namanya Gus Hasan? Anda sebenarnya tadi kan belum bisa naik. Makanya Anda sempatkan naik sebentar Anda nggak bisa lama. Seperti itu. Ini Anda lama. Karena Anda sebenarnya lagi zoom dengan nakib ini sebenarnya Anda pause. Siap. Ini kan bahwa ada yang typing katanya Anda nggak ada data. Sedangkan Anda udah masukin ke grup bahwa Anda ini sampai fotoin bahwa Anda lagi video call sama di zoom sama pernah gitu. Enggak usah digubri di bawah, itu mungkin terganggu. Apa namanya nanti saya ini ya, nanti saya DM ya. Saya perlu juga data-datanya itu untuk saya publikasikan di YouTube saya. Baik. Terima kasih. Baik. Jazakallah khair. Jangan lihat yang di bawah ya, tapi mereka kalau berani atau mereka punya hujah kan bisa naik ke atas cuma typing saja. Betul. Siap. Ini anak puji dan sekali lagi. Mohon maaf anak izin turun. Terima kasih. Siap selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum Ahmad yang dari Madinah atas komentar anak TK-nya. Terima kasih. Siap. Allah ya Rabb. Ya, terima kasih semuanya. Syukran. Assalamualaikum Begitu teman-teman, tentu adalah seorang yang luar biasa yang ditugaskan untuk di sini mengedukasi kita semua yang belum banyak mengetahui apa sih Dzurriyyatur Rasul, siapa sih Ba'alawi itu. Beliau yang ditugaskan oleh Naqobah di sana itu untuk mengedukasi di sini, dan beliau selalu komunikasi dari sini ke Makkah. Jadi kalau ada berita-berita pasti beliau akan langsung bertemu dengan sesepuh kita langsung akan beritakan semua. Yang di bawah kalau nggak mau diblokir jangan typing aneh-aneh.
di room saya. Sudah 12 saya blokir. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih kepada Gus Hasan, mungkin ada. Siap di monitor Bang Fitrun. Saya harus on cam dulu ya kan. Nah ini kan kitabnya Gus Hasan nih. Gus Sarif ya. Jadi gini Gus, tadi kan saya nonton tuh di Nabawi itu ya, mulai dari jam 10 sampai terakhir si Wapi itu yang ngomong. Udah saya malas sudah dengar dia yang ngomong kan gitu kan. Nah jadi suaranya keras lagi. Jadi tadi dalam diskusi Gus, saya itu kan memang apa ya, saya hitung ya dari kurang lebih 10 jam diskusi itu tadi. Mungkin membahas tentang DNA itu ada 2 jam, Gus. Sisanya itu berkaitan dengan penelitian Kiai Imad ya. Nanti saya skip dulu di situ. Nah, saya ini kan ada nih pedoman ini saya pakai gitu loh Gus ya di apa ya? Biar sekaligus kita punya. Jadi gini, baik. Kan si Hanif Alatas itu Gus, dia kan menggunakan metode penetapan nasab. Saya catat, cuman saya catatannya itu saya lupa di mobil gitu kan. Nah, dia itu menggunakan ada 5 Gus, kalau nggak kurang lebih 5 ya. Di antara 5 itu mungkin salah satunya saja kan. Jadi saya komparkan dengan tulisan buku Gus Hasan di sini yang kedua ya, kaidah penetapan nasab menurut para ulama ahli nasab gitu lah. Terus gini Gus, penetapannya itu kok tidak sama dengan punya jenengan gitu. Artinya gini, ia menggunakan salah satu di antara 5-nya itu adalah, kalau saya kutip dari bab A ya, dari kaidah penetapan nasab menurut para ulama, ini jatuhnya di sini. Hendaknya seorang itu melihat catatan ulama ahli nasab yang kredibel dan terpercaya, gitu kan? Nah, setelah saya perhatikan tulisannya Gus Hasan ini ya kan, ya itu sampai itu aja Gus, padahal di tulisan Gus Hasan ini kan ada kelanjutannya dan mempelajarinya ya, serta menelitinya. Jadi kan kalau kita berangkat dari tulisan Kiai Imad ini Gus ya, Kiai Imad meneliti nasabnya Habaib itu kan tidak sekonyong-konyong karena unsur kecemburuan enggak kan gitu. Dari mukadimah yang Kiai Imad itu tulis bahwasanya dia itu melihat ada satu kejanggalan ya, salah satunya itu dalam diri aneh terdapat darah Nabi kan begitu. Itulah beliau memulai. Nah, pertanyaannya gini guys, kok bisa Habib Alatas itu menggunakan satu metode yang sebenarnya dari tulisan Gus Hasan ini sendiri bertentangan guys. Salah satunya seperti saya bilang tadi, menggunakan metode 5 yang dia gunakan tadi, salah satunya saja cukup. Itu apa namanya, kalau di sini hendaknya seorang itu melihat catatan ulama ahli nasab yang kredibel dan terpercaya. Nah, begitu saja dia kalimatnya. Mungkin begitu Gus. Mohon penjelasannya Gus. Ya, artinya kan begini, ya. Boleh saja orang itu mau berbicara apa saja, tapi apa yang dia bicarakan itu rujukannya kemana? Dia merujuk kemana ketika mengatakan itu? Nah, kalau memang dia mengatakan ayyara khattana sabatin mawthuqin bihi, maka jangan dipotong. Karena semua kitab nasab, baik itu Al-Muqibun maupun Al-Kafi Al-Muntakhab dan juga Rosail, itu mengatakan bahwasanya ayyara khattana sabatin mawthuqin bihi, hendaknya seorang nakib ketika mau mengisbat nasab seorang, dia melihat catatan ulama ahli nasab. Ya, tidak hanya melihat saja, tapi wa yu'arrifahu, kemudian mempelajari catatan ulama nasab itu, wa yatahaqqaqahu, dan meneliti. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak melanjutkan bacaan itu, ya kan, maka dia sudah mengkhianati
literatur keilmuan di dalam kaidah penentuan nasab, kan begitu. Gitu. Dan saya bisa, kenapa saya berani mengatakan itu? Saya bisa bertanggung jawab. Buktinya, saya tidak akan mungkin membukukan itu kalau referensi saya tidak jelas gitu. Mau ditinjau dari kitab mana? Baik, itu kan tadi saya berbagi informasi aja ya, saya tadi karena memang saya itu menyimak gitu kan. Sebenarnya apa yang kita simak ini, kita ini kan kalaulah pada akhirnya itu diklaim sebagai pembenci, ya sudah nggak apa-apa kan gitu kan. Ini menurut saya dalam diskusi tadi sangat menarik sekali dalam konteks ilmiah kan. Kenapa tidak pernah Robito itu berdiskusi seperti ini walaupun monolog gitu kan. Kenapa? Kalau tadi itu terjadi, misalkan ada tim Kiai Iman itu hadir, justru malah nggak seperti tadi, kita tidak dapat maksud dan tujuan bagaimana sih mereka itu mengantisipasi atau menangkal pernyataan-pernyataan dari tulisan Kiai Iman itu gitu ya. Jadi tadi selain daripada itu ada juga kan Gus Rumel itu mengatakan, tapi saya tidak mendengar dari awal sampai akhir. Saya jujur kepada Gus Rumel, kita kecewa gitu kan. Kita nunggu dari jam 10 pagi sampai sore karena dia sebagai mukadimah awal itu mengatakan bahwasanya ada, kalau nggak salah mohon dikoreksi Gus Hasan dan yang lain, itu kitab yang berjenama As-Sajrul Sabab kalau nggak salah. Apakah kitab atau manuskrip, tapi kalau tadi jelas itu disebutkan kitab gitu kan. Kitab itu ditulis yang menyebut, kitab itu menyebutkan nama Ubaidillah, ya kan begitu ceritanya gitu ya. Nah, kitab itu dibuat itu 820, di mana saat itu Ali Abu Bakar As-Sakran itu hidupnya baru umur Hydrogel probiotik For Power, Hydrogel teruji Bepro OMD, Testimoni, sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh, terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten, ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda.